Oke, kita mulai. Ini merupakan pertemuan yang ketiga ya. Kita coba akan masih ngulik tentang aljabar dan bilangan. Insya Allah nanti pada pertemuan yang terakhir sesuai dengan jadwal, yaitu pertemuan yang keempat, kita nanti akan membahas sisi lain di geometri, yaitu geometri bidang mungkin, kemudian geometri ruang, geometri analitik, dan geometri transformasi dalam satu paket. Ya, karena kita tidak bisa melupakan itu. Takutnya yang keluar malah ruang, takutnya yang keluar malah transformasi ya. Jadi kita harus siap sedia gitu ya, tidak fokus kepada geometri datar saja. Terima kasih kepada yang beberapa yang sudah mengirimkan ke saya ya. Tapi saya tidak sempat banyak membaca ya. Coba nanti kita akan diskusikan pelan-pelan lah ya. Saya akan masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 ini relatif masih mudah ya. Sepertinya kayak Andre, Raka Arya, kemudian Aurel, Juan itu sepertinya sudah mendapatkan dengan gaya tulis mereka masing-masing, dengan cara mereka masing-masing tentunya ya. Sekarang saya coba akan memberikan gayanya saya itu seperti apa ya. Kayaknya hasilnya sama kayaknya. Misalkan A sama dengan 2019 kurang X kuadrat, B sama dengan 2020 kurang X kuadrat, C 2021 kurang X kuadrat. Dan A, B, C itu sama dengan 3. Nilai dari operasi berikut sama dengan berapa? Coba saya tanya dulu. Andre ketemunya berapa, Andre? Saya belum dapat, Pak. Oh, belum dapat malah. Aurel ketemunya berapa, Aurel? 1. 1. Arya ketemu berapa ya? 1 juga. 1 juga ya. Juan juga sudah ketemu ya, Juan ya? Berapa, Juan? Saya dapatnya 1, Pak. Oke, jadi memang saya melihat secara sekilas dapatnya memang semuanya 1 ya. Nah, sekarang yuk kita coba olah sedikit beberapa informasi dengan gaya seperti ini ya. Mungkin tidak begitu efektif ya. Nah, informasi yang pertama yang mau kita olah adalah ketika kita punya A sama dengan 2019 dikurangi X kuadrat, dan kita punya informasi yang kedua B sama dengan 2020 dikurangi X kuadrat. Jadi ketika kita kurangi mereka, maka kita akan mendapatkan A dikurangi B itu sama dengan negatif 1. Kemudian yang berikutnya, ketika A sama dengan 2019 dikurangi X kuadrat dan C sama dengan 2021 dikurangi X kuadrat, maka ketika kita kurangkan, kita akan dapatkan A dikurangi C. Ini nanti jadi masalah lagi nih. Saya C-nya C gini aja. Itu akan sama dengan negatif 2. Dan yang terakhir adalah yang kita mau bidik adalah ketika kita punya B yang sama dengan 2020 dikurangi X kuadrat dan C yang sama dengan 2021 dikurangi X kuadrat, maka ketika kita kurangkan akan kita dapatkan B dikurangi C itu sama dengan negatif 1. Jadi kita sudah punya 3 informasi baru ya, kaitan antara A, B, A, C dan BC. Nah, inilah yang nanti akan kita pakai, sekaligus kita akan pakai yang A dikalikan B dikalikan C sama dengan 3. Saya simpan dulu di sini karena biar sekali jalan gitu ya.
A dikurangi B sama dengan negatif 1, A dikurangi C sama dengan negatif 2, B dikurangi C sama dengan negatif 1. Ini saya hapus biar sekali jalan. Semoga tempatnya cukup ya. Oke, kemudian kita olah bagian yang ditanyakan itu ya. Kita coba samakan semua penyebutnya. Maka kita akan dapatkan penyebutnya adalah A, B, C. Di sini kita akan dapatkan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi BC dikurangi AC dikurangi AB. Oke. Kemudian kita kalikan dengan 2 ya, kita kalikan dengan 2 baik pembilang maupun penyebutnya sehingga tidak merubah nilainya ya. Kita kalikan dengan 2/2. Maka di sini kita akan dapatkan 2A kuadrat plus 2B kuadrat plus 2C kuadrat minus 2BC minus 2AC minus 2AB per 2ABC. Nah, di sini kita pisahkan agar kita nanti akan mendapatkan bentuk kuadrat ya. Jadi kita pisahkan menjadi A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikurangi 2AC dikurangi 2AB per 2ABC. Nah, dari sini kita akan mengumpulkan bagian saya lingkari ya sebagai sampel ini, kemudian ini, kemudian A dan B, berarti kita kumpulkan bagian yang ini, gitu ya. Maka di sini kita akan dapatkan bahwa A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi 2AB ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi dengan 2AC ditambah dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2BC per 2ABC. Nah, disinilah sudah muncul bentuk kuadratnya dari masing-masing suku yang ini ya. Oke, maka di sini kita akan dapatkan bahwa A dikurangi B kuadrat ditambah dengan A dikurangi C kuadrat ditambah dengan B dikurangi C kuadrat per 2 dikalikan A, B, C. Nah, kita sudah mendapatkan informasi-informasi yang ada di bagian yang terakhir. A dikurangi B itu negatif 1 kuadrat ditambah A dikurangi C negatif 2 kuadrat ditambah B dikurangi C negatif 1 kuadrat per 2 dikalikan A, B, C-nya adalah 3. Maka di sini kita akan dapatkan 1 ditambah 4 ditambah 1 per 6 atau sama dengan 6 per 6 atau sama dengan 1. Ya, jadi ini masih kental banget dengan sifat-sifat pada aljabar, terutama bentuk kuadratnya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Oh, ini Iya, ada. saya nggak sempat kerjain juga, Pak. N-man itu siapa ya? N-man. Maaf, itu lupa saya ganti namanya. Oh, Andre ya? Iya. Oh, sorry. Oke. Ya, sekarang. Nah, ini ada sesuatu yang sepertinya patut untuk didiskusikan ya. Maka saya tidak akan menjawab dengan logika jalan saya ya. Oke, saya coba akan stop share di sini. Benar.
Saya akan share screen-nya melalui melalui ini saja. Screen. Nah, saya mulai dari yang punyanya Aurel. Oke. Rel, di situ Rel? Iya, Pak. Oke, coba Rel, disampaikan Rel. Karena di sini ada sesuatu yang bisa menjadi bahan diskusi ya. Silakan Rel. Jadi biar M plus N plus O plus P plus Q maksimum, M plus N plus O plus P juga harus terbesar yang mungkin kan. Tapi M tidak mungkin 9, karena kalau M 9, Q itu pasti 1000, di bawah 1000. Jadi aku coba dulu pertama M sama dengan 8. Biar maksimum NOP-nya aku bikin 9 dulu. Cuman ini tidak mungkin karena QRST jadi 1001 kan. Terus kan tidak boleh ada 0. Jadi aku cari QRST terkecil yang tidak memiliki angka 0, yaitu 1111. Jadi MNOP itu 8889. Jadi dapat MNOP plus Q terbesar itu 30. Oke. Nah, yang pertama saya pengen Pak, ini saya lupa foto, Pak. Maaf. Iya. Nah, ini belum masuk ya? Iya, Oke. saya lupa foto, Pak. Tapi jawabannya berapa, Audrey? Jawabannya sama. Sama tapi ya? caranya kurang lebih sama. Oke. Bedanya saya langsung aja. Saya pengen sedikit, saya juga pertamanya sama begini Aurel, ya. Tetapi saya kembali berpikir, kalau misalkan seperti itu, kita bisa enggak langsung masuk ke langkah yang ketiga, ya. Jadi justru kita memulai dari bilangan pengurangnya, ya, agar maksimal maka pengurangnya adalah harus minimal. Pengurang minimal itu adalah yang tak nol ya, yang tidak punya digit nol adalah 1, 1, 1. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai dari M, N, O, P, yaitu 889. Nah, itu apa ya? Berawal dari langkah yang dituliskan Aurel sama persis dengan apa yang ada di benak saya ya. Olahannya begitu ya, tetapi kenapa kita tidak mulai dari belakang ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tidak ada syarat yang tertulis tentang M, N, O, P, Q dan R ya. Nah, sekarang coba dituliskan sekarang juga ya. Bagaimana jika ada syarat tambahan? Atau sebenarnya saya pengen membagi kasus. Kasus yang pertama, jika antara MNOPQRS itu boleh ada bilangan yang sama. Ya. Kasus yang kedua, jika apa? Jika MNOPQRS itu tidak ada bilangan yang sama. Bisa enggak menjadi suatu soal yang bisa dikerjakan? Kalau yang berbeda malah lebih gampang lagi kayaknya, Pak. Oke, coba dituliskan ketemunya berapa ya? Dituliskan di mana? Nah, dituliskan di kertas masing-masing aja. Oh. Nah. Ini hanya untuk melengkapi jawaban karena di sana tidak ada syarat. Saya takutnya malah yang dimaksud soal karena di sana hurufnya berbeda, maka pengennya juri berbeda walaupun tidak tertulis ya. Padahal kita sampainya kepada boleh ada angka pembentuk yang sama.
Ada yang sudah ketemu? Nanti di foto, Pak. Ya, boleh, boleh. Oke. Ketemunya berapa, kemudian difoto ya. Ketemunya berapa, Andre? Ya, belum. Saya cuma nanya aja tadi. Oh, oke. Kasus yang kedua ya, jika tak ada angka yang sama, gitu ya. Ayo, semuanya sudah ada yang ketemu belum? Arya sudah ketemu ya? Saya belum, Pak. Orang? Belum. Enrico? Saya lagi nulis. Saya lagi nulis. Lagi Bentar. kerjain, Pak. Oke. Saya lagi nulis. Bentar. Oke. Joel sudah ketemu Joel? Sudah, Pak. Sudah. Ketemunya berapa, Joel? Halo Joel? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Itu, Pak, MNOPQRST-nya, Pak, nggak nol juga ya, Pak? Ya, ya. Syarat itu masih terpakai ya. Tidak boleh ada yang nol dan tidak boleh ada yang sama. 31 dapat saya, Pak. Hah? 31, Pak. 31. Boleh difotokan? Saya lain, Pak, dapatnya. Berapa? Andre berapa? 27. Oke. Terus kita cek ya, karena ini kan menarik ya. Jadi ada dua jawaban yang berbeda ya. Boleh difotokan Andre? Oh, ini Joel sudah masuk ya. 4. Oh, berarti bilangannya adalah 5.679 dan 4.321 ya, Andre ya? Betul ya, Andre ya? Andre, sorry. Bentar, Pak, Joel, tadi saya ngambil HP. Hah? Ini saya foto ya. Oke. Jadi ini yang apa ya? Punyanya Joel ya. 5679 4321. Jadi ketika kita jumlahkan memang sama dengan 10.000. Nah, saya coba lihat yang punyanya Andre ya. Bentar ya, karena ini harus saya download dan saya putar. Oke, nah idenya sama dengan idenya saya ya, yang punyanya Andre ya. Kita coba bahas ya. Kita coba nanti lihat barangkali ada kekeliruan juga ya. Oke, jadi ide lengkapnya adalah begini, ide lengkapnya. Ya. Kasus yang kedua jika tidak ada angka yang sama, maka saya pilih bilangan terkecil
terkecil 4 digit ya, yang penyusunnya berbeda. Penyusunnya berbeda. Ya. 1 misalkan 1, 2, 3, 4. Itu kan bilangan terkecil ya. Kalau sama kan 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, tapi sama. Kalau berbeda kan paling kecil adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian ini sebagai bilangan pengurangnya ya, QRST-nya. Maka MNOP-nya itu kan sama dengan 10.000 dikurangi dengan 1, 2, 3, 4. Ternyata dia akan menghasilkan 8, 7, 6, Iya, Pak. 6. Tadi sama, Nah, Pak. di sini kan tidak memenuhi. Iya. Karena ada bilangan Sama. yang sama, yaitu Ya. 6, 6. Maka langkah yang kedua kita harus 1, 2, 3, tingkatkan, 5. yaitu 1, 2, 3, 5. Maka di sini MNOP-nya itu sama dengan 10.000 dikurangi 1, 2, 3, 5. Maka ini akan menghasilkan 8, 7, 6, 5. Nah, kita bisa melihat di sini MNOP tidak ada bilangan yang sama. Kemudian QRST juga tidak ada bilangan yang sama. Maka ini memenuhi nih. Artinya apa? Ini adalah bilangan MNOP. Jadi ketika yang ditanya adalah M plus N plus O plus P plus Q, ini akan sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 1. Atau sama dengan 27. Nah, sama dengan punya saya, Pak. Gitu ya. Jadi idenya kan seperti itu. Saya melihat di coretannya Andre itu 1, 2, 3, asalnya sepertinya 4, kemudian dicoret 5. Prosesnya ya, Pak, prosesnya tadi, seperti ini ya. Saya gitu tadi ya? memang coba 1, 2, 3, 4 dulu, Pak. Betul. Jadi prosesnya saya sama. coba yang selanjutnya. Nah, yang punyanya Joel itu benar juga ya, benar juga. Cuman syarat untuk mendapatkan nilai. Sebentar. Sehingga MNOP plus sebentar. Ini kok jadi malah bagus untuk didiskusikan ya. Karena di sana yang diminta adalah M plus N plus O plus P plus Q itu maksimal. Padahal ketika kita melihat yang punyanya Joel, saya pergi ke halaman ini ya. Ini sudah oke lah ya. Ini saya hapus. Saya tulis dulu yang punyanya Joel lagi nih. Ini jadi menarik ya. Soal kategorinya kan baru ya, soal baru pengembangan. 79 4 3 2 1 ini 10.000. Nah, ternyata iya ya, benar juga. Ternyata kan tidak melanggar apa-apa yang diminta. Yang pertama adalah jumlah kedua bilangan itu adalah 10.000. Yang kedua adalah tidak ada bilangan yang sama. Kan betul, syaratnya kan hanya itu ya. Kan begitu ya? Iya. Dan ternyata hasil penjumlahan antara M, N, O, P, dan Q itu lebih besar daripada yang kita temukan, yaitu 27. Artinya punya Joel, Pak, menang. Iya, menang besar. Iya. Ada enggak pola yang bisa ditampakkan? Karena kan pola yang tadi yang Aurel tampakkan itu analisanya kan mengatakan selisihnya itu harus besar sehingga kita untuk mendapatkan bilangan itu besar juga. Berlaku enggak di sini tuh?
Ternyata enggak ya. Jadi apa namanya ya? Argumen atau kalau di matematika sebenarnya namanya dugaan ya. Dugaan kita untuk mendapatkan nilai M plus N plus O plus P plus Q yang selisihnya besar ternyata apa namanya digagalkan dengan temuannya Joel ini ya. Bagus juga. Ini punyanya Arya sama ya 4. Oh, beda juga ini. Beda juga ini. 4, 6, 7, 9. Ketemunya berapa ya? Jumlahnya berapa ya? 10. 31 juga sih, Pak. Hah? 31 juga. 31 juga ya. Cuman ternyata beda angka juga nih. Oke, ya. Jadi dugaan yang tadi hanya berlaku sepertinya ya, hanya berlaku jika boleh angka-angka penyusunnya sama. Ini jadi menarik ya. Oke. Terima kasih Joel, terima kasih Arya, Andre gitu ya yang berbagi. Ternyata pola itu tidak berlaku di sini ya. Jadi belajar banyak nih saya ya. Artinya Bapak juga salah juga dong. Iya. Oke, terima kasih ya. Yuk kita coba lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan untuk yang nomor berikutnya. Nomor 3 ada yang sudah? Sepertinya ini banyak yang sudah juga ya. Saya sudah. Nomor 3. Itu pertama Pak, saya yang kirim. Oh, dikirim yang pertama ya. Ketemunya berapa? Sebentar, saya lupa. Ketemunya itu 10.110. Oh ya, oke. Sama ya. Oke. Coba saya share yang punyanya Andre deh ya. Kita nanti akan berkeliling ya. Habis Andre nanti saya share yang punyanya Arya, yang punyanya Juan. Oke, Andre. Oh, saya belum share screen. Ini ya. Ini ya, betul ya? Oke, saya harus download dulu. Bentar ya. Saya harus buka, kemudian saya harus putar. Oke. Silakan. Dre, bisa sambil disampaikan, Dre. Nah, ini ini saya misalin suku pertama, B ini selisih antar suku. Artinya kita harus ingat rumus SN untuk barisan aritmetika. Nah, artinya nanti dia jumlah 4 suku pertama jelas S4 sama dengan 4/2 dikali 2A tambah 4 min 1 itu 3B ya. Artinya nanti S4 itu sudah diketahui 70 sama dengan 4/2 2 dikali 2A tambah 4 min 1 3 dikali B. Nah, ini bisa dibagi kan? Artinya nanti 2A tambah 3B sama dengan 35. Nah, dapat satu persamaan ya. Iya. Dalam variabel A dan B. Lagi. Oke. Nah, ini agak rawan sebenarnya menurut saya. Tadi saya juga sempat tertipu. Ini. Jumlah 12 suku berikutnya. Maksudnya jumlah 12 suku berikutnya setelah 4 suku pertama tadi. Ya, betul. Artinya maksudnya itu 16 suku pertama. Apa maksudnya 16 suku pertama? Ini biar gampang aja sih. Ini nanti kan S16 16/2 kita masukin aja rumus dulu. Nah, kalau S16-nya kan sama dengan itu kan yang S4 pertama kan. S4 suku yang pertama ditambah 12 suku berikutnya. Ya, betul. Jadinya Nah, S16 ya. Oke. Nah, yang di dalam kurung ini biasa aja sih. Nah, artinya nanti 760 sama dengan 8 dikali 2A tambah 15B. Udah deh, dapat satu persamaan lagi. 2A tambah 15B sama dengan 95. Ya, tinggal eliminasi. B-nya dapat 5, A-nya 10. Ya udah. UN-nya kan udah kita ketahui kan. Kita kan udah tahu rumus UN. Rumus UN-nya ya. Ya, Oke. 10. Oke. Nah. Oke, jadi masuknya ke sistem persamaan ya, sistem persamaan linier ya. Oke.
Saya rasa ini masih relatif benar semua juga ya yang sudah masuk ke saya. Terima kasih, Andre ya. Ya, Saya Pak. lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Soal nomor 4, coba. Arya sudah ya? Belum, Pak. Oh, belum. Juan sudah, Juan? Halo, Juan? Lupa, Pak. Hehehe. Coba dicek. Biar saya share-nya itu langsung bidikannya tepat. Tapi Pak, saya coba lihat dulu. Enggak, Pak. Saya langsung lompat ke nomor 5, Pak. Aurel sudah, Rel? Belum. Oh, belum juga. Oh, berarti ini dari saya berarti ya. Oke. Saya berarti ini stop share-nya sudah ya. Oke. Yang lain ada yang sudah jangan-jangan ya. Hampir, Pak. Oh, hampir. Anda ya, Joel ya. Oke, yes, ambil nunggu Joel juga bisa dicocokkan nanti ya, Joel ya. Oke. Diketahui A dan B adalah bilangan-bilangan yang memenuhi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 7 dan A pangkat 3 plus B pangkat 3 sama dengan 10. Kita diminta untuk menentukan nilai terbesar dari A ditambah B itu berapa. Ya. Oke. Saya akan mulai dari bentuk kuadrat yang sangat sering kita pakai ya. Jadi ingat bahwa A kuadrat plus B kuadrat itu akan sama dengan A plus B kuadrat minus 2 AB. Ya. Yang jelas berarti kita mendapatkan bahwa ini sama dengan 7 ya. Jadi ini yang kita pakai. Kemudian yang berikutnya kita juga punya identitas di pangkat 3 bahwa A pangkat 3 plus B pangkat 3 ini akan sama dengan A plus B pangkat 3 dikurangi 3AB dikalikan dengan A plus B. Ini sama dengan 10 gitu ya. Jadi persamaan ini yang akan kita pakai. Nah, kemudian dari persamaan yang pertama itu kita bisa mendapatkan informasi juga bahwa saya tuliskan di sini aja ya, bahwa 2AB itu akan sama dengan A plus B kuadrat dikurangi dengan 7. Nah, halo Pak. Ya. Ini saya ini sebenarnya sudah mungkin sudah dapat ide yang benar, tapi saya ini agak mentoknya di tengah. Gimana? Mentoknya di tengah. Saya bisa jadi ini ceritanya saya misalin A plus B-nya nih X gitu kan, B-nya Y. Nah, pas saya mau ngurainnya kok rumit gitu. Jadi saya berhenti dulu. Oke. Ya, kita coba teruskan ya. Jadi nilai dari AB yang sama dengan A plus B kuadrat kurang 7 per 2, kita coba substitusikan ke persamaan yang ini nih. Ya. Maka di sini kita akan dapatkan bahwa A plus B pangkat 3 minus 3, AB-nya kita ganti dengan ini, A plus B kuadrat dikurangi 7 per 2, dikalikan dengan A plus B itu sama dengan 10. Kemudian biar tidak ada pecahan, maka kita kalikan dengan 2 ya. Maka di sini kita akan dapatkan 2 A plus B pangkat 3 dikurangi dengan 3 A plus B kuadrat dikurangi 7 dikali dengan
A plus B sama dengan 20. Oke, kemudian kita tanda kurungnya pas atau enggak saya? Oke, dari sini kita akan dapatkan 2A plus B pangkat 3 minus ini kita kalikan ke depan, kita kalikan masuk berarti 3A plus B pangkat 3 minus 20 plus ya, plus 21A plus B sama dengan 20. Jadi yang ini saya gabungkan dengan yang ini dulu ya, 3A plus B dikalikan dengan yang ada di dalam tanda kurung itu ya, maka didapatkan itu. Coba saya cek betul atau enggak saya. Minus betul ya. Oke, coba saya teruskan. Nah, dari situ kita coba akan kurangkan ya, kita kurangkan karena bagian yang ini kan variabelnya sama ya. Maka di sini kita akan dapatkan minus 3AB, A plus B. Salah saya. 2 kurang 3 berarti minus ya, minus A plus B pangkat 3 plus 21A plus B sama dengan 20 ya. Nah, di sini kita ada keliru enggak saya? Itu Pak, minus 3 kali A tambah B pangkat 3-nya Pak. 21 dalam kurung itu Pak. Ini? Yang mana? Baris keberapa? Baris kedua paling bawah Pak. Yang minus 3 kali A tambah B pangkat 3 tambah 21 Pak. Itu enggak dalam kurung itu Pak. Mana ada kelirunya? Ini ya. Sebentar, saya kasih tanda merah. Ini ya? Bukan Pak. Di mana? Terus di mana? Ada keliru enggak? Cek. Oke. Sementara ya, sambil jalan ya. Oke, maka di sini kita akan dapatkan bahwa A plus B pangkat 3 dikurangi dengan 21 A plus B ditambah dengan 20 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Saya harus masuk ke bagian atas nih. Kalau itu A plus B kuadrat itu enak di Oke. Jadi saya misalkan ya. Oke. Misal A ditambah B itu sama dengan katakanlah P. Maka di sini kita akan dapatkan bentuk P pangkat 3 dikurangi dengan 21P ditambah dengan 20 sama dengan 0. Ini bisa enggak difaktorkan ya? Coba pakai Horner, Pak. Iya, memang pangkat 3 atau pakai teorema sisa ya, teorema sisa. 1 kan memenuhi, Pak. 1 memenuhi ya. Berarti kan salah satunya adalah P minus 1 ya. Sama dengan 0. Terus
P minus 1. Minus 7. Jadinya berapa ini yang di dalam tanda kurung itu? Nah, bisa Pak faktorin sini. Yang ini. Berapa? Nanti di dalam tuh P kuadrat plus P min 20. P kuadrat plus P min 20. Tadi barusan saya ngitung. P minus 20. Gini ya? Nah, kan bisa difaktorin itu. Ini P Nanti min tinggal cari 1 nilai maksimumnya. P 45 ya? Plus 5. P 5 plus minus 4 ya. Gitu ya? P-nya 1, P-nya 4 Oke. atau P-nya min 5. Jadi P sama dengan 1 atau P sama dengan 4 atau P sama dengan minus 5. Gitu ya? Ambil yang terbesar ya. Oke. 4 artinya. Oke. Ambil yang terbesar. Oke. Jadi dari sini kita sudah dapatkan P terbesar P-nya 4. adalah 4. Dengan kata lain bahwa A plus B maksimal adalah 4. Gitu ya? Sayang banget ya. Saya nggak pintar ini. Oke. Ngurain. Tadi saya nggak berhasil itunya. Manipulasinya ya? Iya, Oke. menguraikannya. Saya bingung. Pusing. Oke. Terima kasih bantuan-bantuannya ya. Ya. Oke, yuk Saya kita bantu-bantu. coba lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau ini kayaknya beberapa saya ingat sudah nih. Ya. Coba saya mulai dari Arya ya. Ya sudah ya. Yang ini ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya sorot yang punyanya Arya. Habis ini tak sorot punyanya yang lainnya untuk soal yang berikutnya ya. Oke. Saya stop share dulu. Saya ke sini. Ini punyanya Arya. Nomor berapa ya? Nomor 4 ya. Oke. Ini. Nomor 4 mana ya? Nomor 5, Pak, sekarang. Hah? Oh, sekarang nomor 5. Sorry. Ini ya? Iya, Pak. Oke. Silakan ya. Coba disampaikan ya. Karena XY itu bulat positif, berarti dua suku ini itu faktor dari 9. Terus di tabel ini sih cuman data aja gitu. Sama nilai 3X min Y sama X plus 2Y. Ya, ini gitu aja sih. Lanjut. Oh gitu. Kemudian yang ditanya apa? Selanjutnya XY. X dan Y bilangan bulat positif. Nah, yang menghasilkan X dan Y bilangan bulat positif itu ada berapa pasang ya? 1, Pak, dari 6. Satu pasang ya? Satu Iya. pasang ya? Berapa? Berapa koma berapa? Bentar. 4,1, Pak. 4,1 ya. Oke, cuman di situ belum muncul sampai ke situ ya. Baru pendataan itu ya. Di bawahnya ada. Oh, sorry. Oh, ini ya. Nah, coba satu-satu sih, Pak. Oh, iya. Ternyata cuma ada 1. Tak memenuhi. Oke. Coba saya bertanya. Ketika faktornya negatif itu mungkin enggak ya? Atau memang harus satu-satunya jalan itu harus diuji ya? Bentar. Kayaknya memang harus diuji. Harus diuji satu-satunya jalan ya? Itu bilangan bulat kan? Iya, betul. Artinya nanti operasinya itu pasti bilangan bulat.
Asal nggak ada bagi. Kalau bilangan bulat iya ya. Kalau bilangan bulat pasti ya. Kalau bilangan ring gimana? Belum yakin sih Pak. Belum yakin, berarti memang satu-satunya jalan kita uji ya. Soalnya di dalam kurungnya ada kurangin. Betul. Ini saya sudah coba kaliin masuk. Ini kayaknya nggak membantu kalau dikali masuk. Malah bikin pusing. Oke, terima kasih Arya idenya ya. Hampir sama sih ya. Saya juga ngecek setelah ketemu itu X-nya bulat atau enggak, ada yang tidak bulat, ada yang bulat gitu ya. Oke, idenya beda, tetapi jalan akhirnya itu sama. Ketemunya adalah satu pasang X, Y, di mana X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 1 ya. Oke. Terima kasih Arya. Yuk kita coba lanjutkan soal yang berikutnya. Saya cek dulu soalnya kayak apa nih. Soal nomor 6. Oh, tentang median juga ya. Oke. Nomor 6. Diketahui median dan rata-rata dari suatu data terdiri dari 4 bilangan asli yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar adalah 10. Jadi soal ini mengatakan medianya 10, rata-ratanya juga 10 dari 4 data tersebut. Jika modusnya tunggal dan selisih data terbesar dan terkecilnya adalah 12, maka hasil penjumlahan data ke-1, ke-2, dan ke-4 adalah titik. Ya. Nah, saya coba Juan sudah belum Juan? Yang ini Juan. Puji Tuhan sudah Pak. Oh sudah, oke. Saya tak ke logikanya Juan dulu ya. Oh ya, saya dulu sempat ditanya juga, kemudian saya coba mencari referensi. Bagaimana jika ada suatu data 1, 2, 3, 4. Misalkan ya, ada 4 data, datanya masing-masing adalah 1, 2, 3, 4. Nah, itu model kayak begitu tuh punya modus atau enggak ya? Ternyata ketika datanya seperti itu, dia tidak punya modus, katanya seperti itu. Saya mau share screen malah. Mau saya end ya. Oke, saya ke Juan dulu. Nomor berikutnya. Oke, nomor 6. Silakan, Juan. Oke. Selamat pagi para pemirsa. Boleh saya ngomong? Oke, boleh ya. Pertama-tama kita pakai sistem aljabar di sini. Yang pertama misalkan data-data itu alias bilangan-bilangan data-data itu adalah A, B, C sama D. Berarti didapat rata-ratanya kan 10. A tambah B tambah C tambah D dibagi 4 sama dengan 10. Di situ kita dapat A tambah B tambah C tambah D sama dengan 10 kali 4 sama dengan 40. Di situ juga dikasih tahu kalau misalnya mediannya itu adalah mediannya itu 10. Nah, di situ kan udah diurutin. Itu saya udah kasih tanda ya. Boleh saya coret-coret, Pak? Boleh. Nah, yang di situ saya udah kasih tanda kalau A lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan C, lebih kecil sama dengan D. Nah, di situ kan mediannya berarti B sama C ya. Berarti B tambah C dibagi 2 sama dengan 10. Nah, kita udah dapat 2 persamaan ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan adalah kita kurangin nih 2 persamaan. Hasilnya adalah persamaan yang itu. Yang A tambah D sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20. Nah, diketahui kan D itu sama dengan A tambah 12, karena D itu adalah data terbesar dan A itu adalah data terkecil.
Ada itu di soalnya kan? Oke. Oke. Nah, di sini kita akhirnya apa sih Kak? Namanya substitusikan A tambah 12 ke D. Jadi A tambah 12 sama dengan 20. 2A sama dengan 20 dikurang 12 sama dengan 8. Berarti A-nya berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita udah dapat A-nya berapa, yaitu 4. Berarti kita juga dapat D-nya berapa, yaitu 4 ditambah 12 sama dengan 16. Oh ya, di situ juga ada satu informasi yang katanya modusnya itu tunggal. Nah, berarti kita dapat, berarti kan A sama D udah beda kan? Berarti yang sama itu adalah B dan C. Nah, diketahui, ya benar-benar. Nah, B tambah C itu kan 20. Karena mereka adalah dua bilangan yang sama, berarti ya nyari B sama C itu tinggal 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, B sama dengan C sama dengan 10. Jadi, kesimpulannya, penjumlahan A tambah B tambah D sama dengan 4 tambah 16 tambah 10 sama dengan 30. Itu versi saya sih. Oke. Ini caranya sama dengan saya, tapi saya itu lebih panjang lebar. Juga ini ada salah tulis sedikit nih. Ini kok 16? 12 itu harusnya. 16 kan? Betul? Iya, itu 16. Kenapa itu 16? Ada salah tulis sedikit. Kan memang itu toh. Memang 16-nya. 16 kan ini toh D-nya. D-nya kan sudah diketahui ini 16. 12 itu perbedaan A sama D. Oh iya. Oke. Ya, saya mengulangi sedikit pernyataan modusnya tunggal ya, karena ada yang menganggap bahwa kalau modusnya tunggal berarti datanya itu sama semua. Datanya sama semua. Satu-satu semua, tunggal semua. A, B, C, D. Contohnya adalah misalkan 1, 2, 3, 4 itu kan 4 data semuanya berbeda. Itu ada yang menganggap datanya modusnya tunggal. Tapi di buku referensi-referensi yang bisa dipercaya, ketika datanya seperti itu, maka di sana dikatakan tidak punya modus. Ya. Jadi ini sudah tepat. Ketika modusnya tunggal, berarti di sana ada data yang sama. Dalam hal ini adalah B itu sama dengan C. Kalau B tidak sama dengan C, maka dia tidak punya modus, gitu ya. Tetapi ketika datanya misalkan 4 gitu ya, datanya 4. Ada banyaknya data 4. Datumnya itu misalkan begini, 2266 misalkan begitu ya. Maka di sana dikatakan modusnya itu lebih dari 1, 2 dan 6 gitu ya. Jadi agak-agak aneh juga sih, cuman secara referensi saya mau membaca begitu ya. Kalau datanya tunggal satu semua, itu dia tidak punya modus. Tetapi ketika ada data yang sama, walaupun sepasang, maka modusnya dikatakan lebih dari 1. Siapa? Yaitu yang berpasangan itu. Iya, kadang-kadang saya agak bingung nentuin modus, kok ini sama, ini juga ada 2, ini juga ada 2. Oke, gitu ya. Contohnya lagi misalkan begini. Ada 8 data ya, ada 8 datum misalkan. Datanya itu 2, 2, 3, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Nah, itu juga punya modus. Modusnya tidak tunggal, yaitu ada 2 modus. Siapa? Yaitu 3 dan 4. Gitu ya. Jadi sedikit mengulik tentang istilah modusnya tunggal, ternyata dia punya modus yaitu sama, yaitu data yang di tengah itu sama, harus itu ya. Oke, terima kasih Juan dan yang lainnya ya, sangat membantu ini. Oke, saya coba masuk ke soal yang berikutnya. Ini saya stop share dulu.
Saya masuk ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nomor 7 ini giliran yang sudah masuk ke saya itu ya yang saya sedikit baca ya. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan seperti yang tertera pada gambar tersebut. Nah, ini Aurel sudah, Rel? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Saya tidak begitu ingat, Rel. Oke. Idenya Aurel sepertinya sama dengan saya ya. Sorry. Ini saya masuk ke sini. Aurel nomor 7 ya. Oke. Kok kayaknya simpel banget, Rel? Coba Rel, disampaikan, Rel. Jadi pertama aku misalin dulu 3x min 1 itu A. Terus x kuadrat tambah x min B itu 6. Mx 6 sama 6. Terus jadi persamaannya kan menjadi 6 atau B itu? Oh, B-nya. 6. Itu x kuadrat plus x min 6. Oh, sama dengan B itu ya? Iya. Oke. Jadi kan persamaannya menjadi A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat. Kan A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi A kuadrat plus B kuadratnya bisa dicoretkan. Jadi AB sama dengan 2AB, artinya AB itu 0. Jadi 3x min 1 kali x kuadrat tambah x min 6 itu 0. Terus tinggal difaktorisasi, habis itu ketemu x sama dengan 1/3 atau min 3 atau 2. Oke. Nah, ya. Jadi memang kita diminta ngecek keterkaitan antar suku-suku yang muncul di situ ya. Ternyata ada 2 suku yang berperan di situ, yaitu 3x minus 1 dan x kuadrat plus x minus 6. Itu ternyata ketika kita melihat di suku yang di sebelah kanan sama dengan, itu merupakan penjumlahan dari 2 suku tersebut, yaitu 3x kurang 1 ditambah dengan x kuadrat plus x minus 6, yang sama dengan x kuadrat plus 4x minus 7 ya, kalau tidak salah begitu ya. Oke. Nah, Pak, kok saya cuma dapat 1 ya? Apanya? Jawabannya? Iya. Yang memenuhi. Berapa? 1 diantaranya ada enggak di situ? 1/3. Yang 1/3 ya? Iya, ada juga, tapi kok cuma 1 saya dapat. Logikanya gimana? Logikanya? Saya ini sih pakai coret-coret aja. Atau gini, coba. Ketika ini dimasukkan, misalkan, coba Rel, dimasukkan Rel. Pada saat X sama dengan 2 memenuhi atau enggak? Atau menjadi kalimat yang benar atau enggak itu? Kalimat panjang itu. Aku belum masukin sih tadi. Coba dimasukkan Rel. Oke. Tidak perlu dihitung lagi, saya sudah masukin benar. Oke. Nah, berarti ada langkah di. Ya, tapi yang saya bingung kenapa saya cuma dapat itu ya, dapat 1, karena saya itu akhirnya nanti persamaan kuadratnya tercoret x kuadrat. Oh, bentuk kuadratnya malah yang tercoret ya, sehingga memang dapatnya linier ya. Padahal saya yakin punya saya benar. Oke, dapatnya linier ya. Makanya dapatnya hanya 1. Kenapa ya? Oke. Nanti kita coba cross check lagi ya. Yuk kita coba masuk ke soal yang berikutnya, soal nomor 8. Soal nomor 8. Ini saya ke Joel. Joel sudah, Joel? Sudah. Belum ditulis, Pak. Oh, belum ditulis.
Kita kembali lagi ke Audrey. Yang lain, yuk kita masih nunggu ya idenya ya. Berarti saya ke sini ya. Ke Andre. Nomor berapa ya? Nomor 8, Pak. Nomor 8 ada di kelompok yang pertama ya. Oh, ini ya. Sorry. Oke. Nah, itu kan tinggal dibikin persamaan. Nah, itu kan ya ada usah dijelasin lah ya. Itu kan sudah tertera kan. Saya bikin namanya ya. Nah, itu A tambah B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Itu persamaan ketiga kita sebut. A tambah B itu kan 4. Kita tahu 4 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu kan 8. 8 tambah 2AB. 2AB tambah 8 sama dengan 16. AB sama dengan 4. Nah, ya kita dapat AB sama 4 itu kita sebut sebagai persamaan keempat. Artinya nanti A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan sama dengan A pangkat 4 tambah B pangkat 4 ditambah 2 dikali AB kuadrat. Artinya nanti A kuadrat tambah B kuadrat ya kita pakai lagi 8 kuadrat sama dengan A pangkat 4 tambah B pangkat 4 itu yang kita mau cari. Tambah 2 dikali B itu B itu kan udah dapat 4 kuadrat 15 artinya nanti 64 sama dengan A pangkat 4 tambah B pangkat 4 tambah 2 dikali 16 artinya nanti A pangkat 4 tambah B pangkat 4 tambah 32 sama dengan 64 artinya A pangkat 4 tambah B pangkat 4 sama dengan 32. Oke. Sangat jelas sekali ya. Oke, terima kasih Andre. Kita langsung lanjut juga ke nomor 9 ya, nomor 9. Jika saya coba semoga ada yang sudah juga nih ya. Oke, kita ke nomor 9. Jika jumlah dari dua buah bilangan real hasilnya sama dengan 6, dan begitu juga perkalian kedua buah bilangan itu nilainya sama dengan 7, maka berapakah jumlah kubik bilangan itu? Berarti kita disuruh menghitung kubiknya ya, nilai kubiknya itu berapa? Coba saya keliling lagi. Arya sudah ya? Sudah Pak Saib. Sudah ya, oke. Saya berarti ini yang punyanya Arya 9 ya. Oh. Pendek banget ya. Oke, yuk coba ya. Pertama kan kita punya dua informasi. A plus B sama dengan 6 sama A kali B sama dengan 7. Setelah itu kita jabarin A plus B pangkat 3. Identitas pangkat 3 ya? Iya Pak. Hafal ya? Harus. Ruas kiri 6 pangkat 3. Yang ruas kanan tuh penjabarannya. Oke. Setelah itu turun lagi, kita substitusi AB sama A plus B-nya. Jadinya itu 216 sama dengan A pangkat 3 tambah B pangkat 3 ditambah 126. Nah, ketemu, tinggal dikurangi. Oke, 90 ya nilai dari A pangkat 3 plus B pangkat 3-nya ya. Oke. Sama persis sih. Caranya juga sama ya. Sama persis. Identitas pangkat 3 itu memang sering sekali terpakai. Justru sekarang ini yang
bagian yang ini sudah sampai ke jenjang SD nih, ya enggak tahu ini kok dipaksa banget ke jenjang SD, tetapi ya mau tidak mau kita harus mengikuti aja sih sebenarnya. Oke. Yuk, nomor 10. Nomor 10 saya belum. Nomor 10 ini Ya, saya 6789 yang tadi sudah. Saya ngutak-ngatik juga enggak ketemu-ketemu manipulasi aljabarnya gitu ya. Kemudian saya coba buka-buka di sumber yang aslinya gitu ya, karena saya ngambil dari berbagai macam sumber. Nah, ternyata ada keliru nih. Ya, saya coba tuliskan di chat ya. Bentar. Ini soal on the spot ya. Jadinya. Oke, saya tuliskan ya, jika benar. Jika X dikurangi Y sama dengan 2021 ya. Kemudian diketahui ini nih, X pangkat 4 dikurangi XY pangkat 3 dikurangi X pangkat 3Y dikurangi X kurangi Y dikalikan dengan X pangkat 3 kurang X plus Y dikurangi Y pangkat 3 plus Y pangkat 4. Coba soal on the spot ya. Silakan dicoba dulu ya. Nah, kalau ini bisa nih ya. Dicoba dulu, coba dulu. Sambil saya cek juga soalnya. Ini kurang ya. Oke. X pangkat 4 dikurangi XY pangkat 3 dikurangi X pangkat 3Y dikurangi X kurang Y dikalikan X pangkat 3 kurang X plus Y kurang Y pangkat 3 plus Y pangkat 4. Oke. Coba ya kisaran. Pak, ini kok beda ya dengan di soalnya ya? Ya, justru itu. Saya dari kemarin itu coba ngutak-ngatik aljabarnya, ternyata enggak nyambung-nyambung ya. Nah, makanya salah soal. Makanya ini ada pembetulan soal. Pantas Bapak jadi seperti kami itu. ngerjain ini dulu. Dicoba kisaran 3 menitan ya. Siapa yang paling cepat ya? Saya kayaknya dapat, Pak. Berapa? Kayaknya. Karena sudah lumayan banyak yang bisa dicoret. Nggak kayak yang tadi. Tapi ada belum sampai hasil akhir ya? Iya, belum. Tapi sudah banyak yang dicoret. Yang bisa dicoret kelihatan. Ada yang sudah ketemu?
lagi buka kurung. Oke, Aurel sudah ketemu. Ketemunya berapa rel ini, Rel? Saya sudah. Baru saya ketemu. Oke. 2021 Pak. Mikrofon saya rusak tadi, sebentar. Oke. Mau Aldre, saya fotokan. Aldre ketemu berapa? 2021 kuadrat. Oke, sama. Oke, bagus. Dan kali punyanya Aurel ya. Hati-hati dikit, Pak. Punya kecepatan yang hampir sama ya. Oke, bagus. Saya pahami dulu arahnya. Saya tadi baru selesai tutup kurung. Oke. Oh, kalau saya dengar coret-coret yang punyanya Audrey, sepertinya sama dengan yang punyanya Aurel ya, manipulasi aljabarnya. Oke. Nah, coba. Saya masih ingat enggak dengan pekerjaan yang tadi sore saya ya. Coba ya. Oke, ini itu yang di dalam kurung itu tinggal di itu aja, Pak. Tinggal dikali masuk, gampang. Oh iya. Nah, itu kayaknya sama dengan yang punyanya Aurel. Coba ini saya coba gabungkan ini dengan ini, maka akan menjadi X pangkat 3 X minus Y, kemudian bagian yang ini saya gabungkan dengan yang ini, dikurangi dengan Y pangkat 3 X minus Y, kemudian dikurangi dengan X minus Y, X pangkat 3 minus X, plus Y minus Y pangkat 3. Mohon dicek barangkali saya ada keliru ya. Oke. Nah, kemudian ini kan AB minus BA ya, sorry. Berarti kan ini dapat kita tuliskan menjadi X minus Y dikalikan dengan X pangkat 3 minus Y pangkat 3. Betul ya? Betul nggak saya? Betul ya? Oke, kemudian dikurangi dengan X minus Y, X pangkat 3 minus X plus Y minus Y pangkat 3. Ini juga punya sesuatu yang sama, maka ini bisa kita keluarkan ya. Maka ini menjadi X minus Y, X minus Y dikalikan dengan X pangkat 3 minus Y pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 3 minus X plus Y minus Y pangkat 3. Atau ini sama dengan X minus Y, X pangkat 3 minus Y pangkat 3 minus X pangkat 3 plus X minus Y plus Y pangkat 3. Ini sama ini sama ini, maka tinggal itu ya. Maka ini menjadi X minus Y dikalikan dengan X minus Y atau sama dengan 2021 dikali dengan 2021 atau sama dengan 2021 kuadrat ya. Oke, sama aja ya. Tinggal jalannya sukanya kemana ya. Nggak ada yang itu yang bisa coret-coret. Oke. Yep.
Yuk kita coba lanjutkan ya. Nomor 11 saya sudah, Pak. Kadang-kadang memang salah ketik menjadi merepotkan semuanya malah ya. Dicari ndak ketemu. Nggak ada yang bisa dicoret. Heeh. Nomor 11 saya sudah. Oke, nomor 11 kayak apa coba ya? Iya, nomor 11 saya sudah. Oke, saya lihat Total juga 11 soal yang sudah saya beberapa kerjakan. yang lain sudah ya. Saya coba balik lagi ke Arya. Arya dulu. Arya sudah ya, nomor 11 ya? Ya Pak, tapi panjang. Nah, oke, enggak apa-apa, bukan masalah panjang atau pendeknya ya. Idenya seperti apa ya? Oke, kita coba lihat dulu. Saya off share screen. Nomor 11. Ini nomor 11 ya. Nomor 10 Pak. Tulisannya nomor 10. Ya, betul. Saya ingat Arya ada salah nomor di sini, tapi ini ini soal nomor 11 ini. Coba ya, silakan ya. Kan ada dua informasi ya. X ya, dua informasi itu. Terus informasi pertama dikuadrat dikurangi informasi kedua. Nanti hasilnya yang ruas kiri itu 2 dikali X akar XY ditambah Y akar XY ditambah XY. Yang ruas kanan itu hasilnya 247. Benar sih. Oke. Setelah itu yang kiri kita faktorin, keluarnya 2 akar XY dikali X tambah akar XY tambah Y sama dengan 247. Padahal X tambah akar XY tambah Y itu informasi pertama. 19 itu ya. Oke. Setelah itu kita tahu 2 akar XY-nya 13. Terus kita dapat akar XY 13/2, XY-nya 169/4. Selanjutnya kita dapat X plus Y sama X kuadrat plus Y kuadrat dengan cara substitusi ke informasi di awal. Turun. Oke. Oh, yang ditanyakan kita kuadrat dulu. Hasilnya itu X kuadrat plus XY plus Y kuadrat ditambah 2 akar XY dikurangi X akar XY dikurangi Y akar XY. Setelah itu di baris bawahnya substitusi informasi pertama, informasi kedua. Yang di kanan itu difaktorin 2, itu X-nya dimasukkan tadi, terus dikurangi X plus Y dikali akar XY. Terus itu ntar bisa disubstitusi semua. Itu nilainya sudah ada semua ya tadi ya? Iya Pak. Oke. Terus ntar hasil akhirnya 36. Berarti yang ditanya di soal itu akar 36. Ntar harusnya plus apa negatif ya? Ada enggak syarat-syarat yang menuju ke situ? Jangan-jangan dua-duanya ya. Negatif boleh enggak? Di soal itu gimana? Di soal? Enggak ada sih kayaknya. Enggak kayaknya ada boleh ya? Negatif juga. Boleh ya? Kayaknya boleh. Berarti ada 2 ya? Iya Pak. Sebentar, sambil kita cek ya. Sambil kita cek. Karena kalau nanti model soal begini itu keluar, kemudian di kunci dewan juri itu 2, ternyata kita hanya menyebutkan 1, ya sayang banget ya. Kalau saya sih kayaknya sama panjangnya dengan ini, tapi saya itu cuma perlu ini cari akar XY. Bahkan saya nggak perlu cari XY-nya. Saya cari akar XY, ya sudah kelar langsung. Akar XY-nya ketemunya berapa tadi? Akar XY kan 13/2. Oke.
Jadi tidak pengaruh ya. Iya. Tidak Kayaknya pengaruh sama aja kepada panjangnya. positif atau negatifnya ya. Artinya kan di situ sudah dikatakan 13/2-nya itu kan positif, jadi tidak ada masalah ya, kecuali XY-nya itu ketemu negatif, itu kan berarti ada kontradiksi, karena di bawah tanda akar itu kan tidak boleh negatif ya. Sepertinya boleh-boleh saja ini sampai ke akhir, jadi nilainya adalah positif 6 dan negatif 6 ya. Boleh keduanya. Oke. Saya Pak lebih ya? pendek, tapi jawabannya cuma 6 Pak. Lebih pendek ya? Ya Pak. Oke. Coba lihat idenya ya. Jadi bukan apa-apa, tetapi memang bagi saya cara belajar terbaik adalah kita berbagi ide ya. Kita bisa tahu ide dari teman-teman yang lainnya itu seperti apa. Itu nanti biasanya pikiran kita justru akan memperbagi ide-ide yang kemungkinan besar bisa diperbaiki ya. Oke. Saya ke WA-nya Joel. Oke. Silakan Joel. Bisa disampaikan Joel. Itu Pak langsung dikalikan aja Pak, yang X tambah akar XY tambah Y kali X kurang akar XY tambah Y. Oh gitu ya. Jadi antara sesuatu yang dipunyai dengan yang ditanyakan dikalikan ya? Ya Pak. Oke. Oke. Jadi yang ditanyakan itu dimisalkan sebagai A itu ya? Ini juga agak kepikiran ngaliin. Bagus dia juga jadi tuh, bentuk ya. A plus B kali A min B ya? Nah, karena antara yang ditanyakan dengan yang diketahui itu namanya kan sekawannya ya ternyata ya. Iya. Kan idenya kan jadi bagus juga kan? Boleh saya bagi ide saya? Saling melengkapi. Boleh. Sudah dikirimkan ke saya, Andre? Sudah. Oke, ada kok. Saya ke Andre sebentar, 11, kemudian ya? kita coba lanjut lagi ya, habis ini ya. Terima kasih, Joel. Idenya sangat keren ya, sangat keren. Walaupun punya saya pasti lebih panjang daripada Mana? Nah, ini nomor berapa ini? Dibesarin dikit, nomor 11. Sebentar, nomor 11 di atas. Yang masih di atas ya. Nah, di itu. 9, 13. Nah, nih. Loh. Bukan ini bukan. Oke. Yang nomor 11 ada, saya kirim. Benar, nah, ini dia. Ini. Rotate. Oh, ini. Sorry. Saya download dulu ya. Nah. Oke. Nah, punya saya itu kayak gini. X plus akar XY plus Y itu sama dengan 19 kan, itu persamaan 1. Nah, persamaan keduanya ya X kuadrat plus XY plus Y kuadrat sama dengan 114. Nah, itu kan X plus akar XY plus Y sama dengan 19. Artinya nanti X plus Y sama dengan 19 dikurang akar XY kan? Nah, artinya nanti X kuadrat tambah Y kuadrat juga sama. 114 dikurang XY. Nah, kita dapat satu persamaan lagi, yaitu X plus Y dikuadratkan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY kan? Oke. Ya, itu persamaan ketiga. X plus Y itu kita ganti aja, kita substitusi. Nah, 19 min akar XY dikuadratkan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat itu juga kita substitusi. 114 kurang XY plus 2XY. Nah, itu nanti kan pas dikuadratin XY min 38X akar XY plus 361 sama dengan 114 plus XY. Dicoret XY-nya. Artinya nanti 38 akar XY sama dengan 247. Artinya nanti akar XY sama dengan 13/2. Biarin aja dalam bentuk kayak gitu. X plus Y min akar XY kan sama dengan X plus Y itu kan kita kan tahu, balik lagi ke atas 19 min akar XY. Artinya nanti min akar XY artinya 19 min 2 akar XY. Dan nanti 19 min 2 dikali akar XY tadi berapa? 13/2. Diganti. Artinya nanti 2-nya dicoret. 19 min 13 6.
Memang panjang sih. Tapi ini ide pertama saya. Oke. Bagus ya. Saling melengkapi ya. Ini idenya apa ya? Hampir sama ya dengan Arya ya. Beberapa langkah. Bedanya punya Arya itu dia nyari X plus Y, X kuadrat plus Y kuadrat. Enggak. Jadi separuh idenya itu sama ya. Bagus. Saling melengkapi kan jadinya. Oke, terima kasih atas ide-idenya ya. Oke. Yuk kita coba lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nomor 12. Kalau nomor 12 itu bilangan banget ya. Iya, ini saya nggak bisa. Nomor 12. Saya belum coba benar-benar juga sih. Oke, saya kembali ke Aurel. Aurel sudah Rel? Yang ini Rel? Belum. Oh, belum. Juan sudah Juan? Yang ini udah Pak. Udah. Oke. Saya ke Juan dulu. Ketemunya berapa Juan? Seingat saya 8/7 Pak. Oke, saya coba. Kayaknya sama dengan yang saya temukan ya. Oke. Tapi caranya enggak tahu seperti apa. Saya pakai cara kayaknya teleskoping gitu. Atau kalau enggak persamaan aljabar. Lupa saya. Saya ke Juan. Oke. Oh ini nih 12-an. Oke, silakan Juan coba. Oke, sebelumnya mohon maaf karena tulisan saya lebih kecil dari virus. Oke, yang pertama kita bakal bentuk penyebutnya atau satu pangkat -3 tambah 3 pangkat -3 tambah 2 pangkat 3 dalam bentuk tembilangnya. Jadi si penyebut dalam bentuk tembilang itu sama aja apa gitu. Nah, 1 pangkat -3 tambah 3 pangkat -3 tambah 5 pangkat -3 itu kan sama aja 1 pangkat -3 tambah 2 pangkat -3 tambah 3 pangkat -3 tambah sampai endless gitu. Dikurang 2 pangkat -3 tambah 4 pangkat -3 tambah 6 pangkat -3 tambah 8 pangkat Itu sedang mengolah informasi di penyebut ya, sepertinya ya? Iya, Pak. Karena saya takut mulut saya tenggorokannya terlalu kering, jadi saya bakal misalin si pembilangnya ini dengan A aja ya. Oke, A. Nah, penyebutnya ini sama aja kan A dikurang 2 pangkat 3 sekian. Nah, 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 sekian itu kan berarti 2 pangkat -3 dikali A dong. Ya, benar. Oke. Karena nggak ada yang jawab. Oke. 2 pangkat -3 itu berapa? 1/8. Berarti penyebutnya ini sama dengan A dikurang 1/8A. Sama aja berapa? 7/8A. Jadi hasil dari pecahan itu adalah A per 7/8A sama dengan 1/7/8 sama dengan 8/7. Mohon maaf kalau saya jelasinnya sedikit gak jelas. Oke. Wah, ini sih luar biasa. Ini padahal ide dasar yang sering saya temui pas SD. Yang dasarnya ada soal 1 tambah 1/4 tambah 1/9 gitu. Nah, teleskoping ya, larinya ke teleskoping ya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya saya nggak kepikiran untuk makainya ke soal ini. Masalah saya lihat ini seterusnya, jadi saya males ngerjainnya. Saya lanjut aja gitu. Ini sebenarnya kalau menurut saya bukan kategori ke teleskoping sih sebenarnya. Ke itu ya. Oke. Tetapi keberanian untuk mengubah ke bentuk aljabar, yaitu dengan memisalkan pembilangnya A, itu sangat bagus ya. Jadi tulisannya nanti akan menjadi sangat simpel kelihatannya. Ya, kalau ini masih agak-agak terlihat menakutkan aja ini. Iya.
Oke. Sangat bagus ya. Terima kasih. Nah, sekarang terlihat menakutkan, ke tapi sebenarnya konsepnya soal gampang. nomor berikutnya Nomor 13 adalah saya sudah, Pak. nomor 13. Nah, ini masuk ke fungsi ya, function. Iya. Fungsi apa itu saya lupa namanya, yang penting fungsi pola lah. Kalau di materi ketika fungsi kemudian pola itu disebut sebagai fungsi rekursif sebenarnya. Oh iya rekursif. Saya lupa. Namanya saya lupa, tapi saya masih ingat idenya dasarnya. Oke. Saya coba masuk ke yang sudah. Siapa ini tadi? Audrey sudah, Audrey. Nomor berapa ini ya? Nomor 13. Iya, nomor 13. Nah ya, di-download dulu. Nah, itu kalau diperhatiin ada polanya tuh. F1 itu kan 2 kan, nanti kan F2 sama 1 tambah 2 per 1 min 2 min 3 kan. F3 sama 1 min 3 per 1 plus 3 itu tandanya sudah dicocokin aja. Min sama dengan min setengah. Saya tadi takutnya nggak cukup, jadi saya singkat-singkatin aja. F4 sama dengan 1 min setengah per 1 per setengah dan nanti 1 per 3. Nah, pas F5 masuk ke F5 sama dengan 1 plus 1 per 3 per 1 min 1 per 3 itu 2. Terus 6 lagi 1 plus 2 per 1 min 2 min 3. Artinya kesimpulan apa yang kita bisa tarik, artinya pola itu berulang tiap 4 kali. Nah, terus saya bagi kasus. Saya cari ini dulu. F 2018 bagi 4 itu berapa? Sisa 2. Artinya nanti F 2018 sama dengan F2, ya kan? Nah, F 2018 artinya sama dengan min 3. Nah, ini kasus kedua. Saya mau cari F 2021. F 2021 bagi 4 itu kan sisa 1. Artinya F 2021 sama dengan F1, ya kan? Nah, artinya nanti F 2021 sama dengan 2. Ya udah, tinggal dikurangin. F 2021 kurang F 2018 sama dengan 5. Udah. Oke. Ini model kayak begini sangat sering sekali keluar ya. Iya, saya curiganya pola. Cuman kemungkinan besar nanti akan semakin rumit di fungsinya aja sih sebenarnya. Tetapi ketika dasar rekursifnya itu sudah oke, ya tidak akan ada masalah. Ya, cuman memang kita tidak boleh menyerah ketika kedua, ketiga, keempat, kelima belum ketemu polanya, teruskan aja. Ya, insya Allah ya paling pol itu hanya 6 lah ya. Itu sudah harus koreksi ulang. Ketika 6 itu tidak ketemu polanya, itu yang kita lakukan ngoreksi ulang. Jangan-jangan kita salah perhitungannya aja ya. Dan mungkin pola berulangnya itu terlalu jauh, enggak. Jadi juri itu sudah memikirkan waktu ke situ sebenarnya. Oke, terima kasih Audrey ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Soal nomor 14. Nah, saya kembali lagi ke Aurel. Rel, sudah Rel? Sudah. Sudah, oke. Saya kembali lagi ke Aurel. Nomor 14 ya. Oke, silakan Rel. Jadi kan di soal udah ada informasi X kuadrat min 13X tambah 1 sama 0. Jadi 13X, min 13X-nya aku pindah ruas ke kanan, habis itu dibagi dengan X, jadi dapat X tambah 1 per X sama dengan 13. Habis itu dikuadratin, jadi dapat X kuadrat tambah 1 per X kuadrat tambah 2 itu 13 kuadrat, yaitu 169. Jadi X kuadrat tambah 1 per X kuadratnya 167. Habis itu dikuadratin juga, jadi dapat X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 tambah 2 sama dengan 167 kuadrat.
Jadi dapat X pangkat 4 tambah super X pangkat 4 sama dengan segitu. Aku lupa yang ditanya itu digit satuannya ya. Jadi digit satuannya 7. Oke, tidak usah menghitung 167 kuadrat ya. Jadi ini kayaknya masalah cuman untuk ngubahnya X plus 1 per X sama 13. Jadi pas saya pertama kali lihat pertanyaannya, saya sudah mikir pasti ini harus ada diketahui X plus 1 per X. Nah rupanya nggak diketahui. Jadi saya tuh bingung gimana dapetinnya, rupanya kayak gini. Belajar banyak nih saya. Ini bentuk kayak begini juga sudah sering muncul di SD tuh, ya. Di buku Terry Chu itu juga model kayak begini banyak, cuman tidak dikombinasikan dengan persamaan kuadrat ataupun fungsi kuadrat ya. Paling hanya menentukan X pangkat 4 plus Y plus 1 per Y pangkat 4 berapa, jika diketahui 1 per X plus X sama dengan berapa. Itu di SD sepertinya sekarang sudah muncul, terutama di soal-soal kayak AMC, TIMO dan sebagainya, itu sepertinya sudah sering muncul ya. Dasarnya adalah bentuk kuadrat ya, dasar yang dipakai. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB, dasarnya itu. Oke, tapi memang betul kata Audrey, idenya untuk bisa memunculkan X plus 1 per X itu menjadi kunci ya. Idenya ke situ. Oke, sangat bagus Aurel. Oke, saya lanjutkan. Saya kembali lagi ke Arya. Arya nomor 15 sudah ya? Sudah sih Pak. Sudah? Oke. Saya kembali lagi ke Arya. Nomor 15 ya. 14, 15. Ketemunya berapa ya? Yang ditanya apa? Oh, nilai A dan B. A-nya 1, B-nya sama dengan minus 2. Oke, sama. Yuk kita coba dengarkan idenya Arya. Coba ya. Karena X kuadrat min X min 1 itu faktornya AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah 1, berarti X kuadrat min X min 1 ketika dikalikan sesuatu, yaitu MX plus N, hasilnya AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah 1. Oke, stop dulu. Jadi yang kalau saya bisa mengatakan di ruas kanan itu, sebentar, saya baca soalnya dulu. Oke. Di ruas kanan itu kan derajat tertingginya 3. Kemudian salah satu faktornya itu derajatnya adalah 2. Maka dipastikan suku yang lainnya atau faktor yang lainnya itu adalah berderajat 1. Gitu ya? Iya Pak. Nah, jadi mengapa muncul MX plus N? Gitu ya? Iya. Kenapa tidak X plus N misalkan? Karena di sebelah kanan itu kita belum tahu A-nya itu berapa. Ketika A-nya sama dengan 1, ya sebenarnya sudah jadi X plus N saja ya. Tapi karena A, ya kita tidak tahu berapa. Betul, jadi dimisalkan faktor yang lainnya adalah MX plus N. Oke, silakan diteruskan ya. Selanjutnya kita lihat konstantanya. Di ruas kiri itu min 1 kali min N. Sedangkan di ruas kanan konstantanya 1. Berarti N-nya negatif 1. Simpen dulu ya. Oh, sorry. Konstanta ya ya. Iya Pak, konstanta. Oke, itu perlu dituliskan ya. Oh, sebentar. Oh, iya. Saya malah menambahkan sedikit ya. Apa ya? Ini kan sebenarnya yang digunakan adalah konsep tentang kesamaan dari 2 persamaan ya. Iya Pak. Nah, jadi ketika ada 2 persamaan dengan konsep kesamaan, maka koefisien yang ada di sebelah kiri akan sama dengan koefisien yang bersesuaian tentunya dengan yang ada di sebelah kanan. Nah, Arya menyebutkan kita lihat dulu konstantanya. Di sebelah kiri itu 1, di sebelah kanan itu adalah min 1 dikalikan N. Begitu ya?
Iya, Pak. Perlu ada tambahan-tambahan keterangan ya, sehingga juri itu akan membacanya itu lebih mantap ya. Oke. Oke, teruskan ya. Selanjutnya kita lihat koefisien X pangkat 3. X pangkat 3, oke. Ruas kirinya 1 kali M. Oke. Ruas kanannya A. Berarti Oke. M-nya itu A. Selanjutnya kita bisa langsung substitusi M sama N-nya. Setelah itu dikali aja sih. Dikeluarin setiap sukunya. Oke. Terus dari koefisien X kuadrat didapat kesamaan lagi ya, pakai kesamaan lagi ya. Iya, Pak. Min A min 1 itu sama dengan B, terus koefisiennya X 1 min A sama dengan 0. Berarti A-nya 1, B-nya min 1, min 1, 2, min 2. Oke. Saya rasa cukup jelas dan sangat jelas, hanya ada perlu penambahan prolog ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia perlu ada prolog. Sehingga orang itu akan tahu itu tanda ya, apa, tadi saya maksudnya apa. Saya tadi agak sempat bingung tadi MX plus N itu apa. Saya pikir-pikir baru saya paham. Oke, berarti memang perlu ada prolog ya. Anggap saja ketika ya, memang tadi biasanya kalau saya mau memisalkan sesuatu yang tidak ada di soal, saya bikin dulu. Oke, bagus. Tapi idenya sangat-sangat bagus ya, dengan menggunakan kesamaan dari dua persamaan. Ini beberapa kali juga sepertinya terpakai konsep yang seperti ini. Oke, walaupun berbeda dengan yang saya ya. Kalau yang punya saya nanti saya tuliskan aja, saya bagikan ya. Ya itu bukan ide terbaik ya, tetapi salah satu ide dari sekian banyak ide yang bisa kalian pelajari. Memperkaya lah, setidaknya memperkaya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Himpunan semua bilangan asli yang sama dengan 6 kali jumlah angka-angkanya itu berapa ya? Saya ulangi ya, soalnya kok kayaknya agak-agak rancu juga ya. Himpunan semua bilangan asli yang sama dengan 6 kali jumlah angka-angkanya. Berarti ada bilangan asli yang nilainya sama dengan 6 kali jumlah penyusun bilangan tersebut. Gitu ya, sepertinya ya. Penangkapan saya seperti itu. Oke, saya cek dulu. Joel sudah Joel? Belum, Pak. Belum. Saya kembali lagi. Audrey sudah? Aurel sudah, Rel? Nomor 16 sudah. Sudah? Sudah. Oke, saya ke Aurel. Ketemunya berapa, Rel? Ketemu 1, 54. 54 ya. Cuman satu bilangannya adalah 54 gitu ya maksudnya ya? Iya. Oke. Yuk coba. Silakan, Rel. Jadi bilangan yang dimaksud itu pasti punya 2 atau 3 digit. Karena kalau lebih dari 3 digit, 6 kali jumlah angkanya itu pasti kecil kan. Cuman yang kalau 99 aja udah paling besar gitu. 9 tambah 9 tambah 9, 27 kali 6 aja masih 216 kalau nggak salah. Iya. Jadi itu nggak mungkin kalau lebih dari 3 digit. Jadi pertama aku misal bilangan tersebut itu 2 digit dulu, yaitu yang AB. AB sama dengan A tambah B kali 6. 10 AB tambah B sama 6A tambah 6B. 4A sama dengan 5B. Jadi A banding B 5 banding 4 kan. Terus karena AB itu cuma bilangan 1 digit, yang memenuhi AB itu ya 5,4. Terus kalau bilangan itu 3 digit, aku misalnya X, Y, Z. X, Y, Z itu sama dengan 6 kali X tambah Y tambah Z. Terus sama kayak tadi, tapi ketemunya X banding Z itu min 4 banding 94. Tapi kan X dan Y cuma bilangan 1 digit, jadi tidak ada yang memenuhi.
Jadi satu-satunya yang memenuhi itu cuma 54. Oke. Ini kan menggunakan nilai tempat ya. Bagus banget ya. Ini kayaknya saya lupa foto deh. Sudah ketemu juga. Andre sudah ketemu juga ini. Aku. Nah. Tapi ini saya merasakan caranya simpel banget dan sangat mudah dipahami dengan konsep nilai tempat ya. Saya sudah ketemu. Tapi saya ini kayaknya lupa foto ini kayaknya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan loh ya, silakan disampaikan baik ke penulisnya ataupun ke saya, silakan aja lah ya. Tetapi ini ide yang cukup cemerlang ya dan sangat jelas ini. Oke, terima kasih Aurel. Yuk kita coba lanjut ke soal yang nomor 17 ya. Soal nomor 17. Banyak himpunan bilangan asli yang kurang dari 1000 yang dapat dinyatakan dalam bentuk selisih kuadrat. X kuadrat dikurangi Y kuadrat, di mana X dan Y-nya adalah bilangan ganjil. Itu ada berapa? Jadi yang bilangan ganjil itu adalah X dan Y-nya. Ya. Nah, coba saya kembali lagi ke Arya. Ya, sudah ya? Yang nomor 17. Belum. Oke. Joel sudah Joel? Belum. Juan sudah Juan? Sorry Pak, tadi nggak kedengeran. Nomor berapa Pak? Nomor 17. Nomor 17. Tadi saya ngerjainnya cuma sampai nomor 15 Pak. Oke. Ilya sudah? Belum Pak. Oke. Saya enggak tampak nih, saya harus stop share dulu nih. Enrico sudah? Belum Pak. Oke. Saya kembali lagi ke Aurel. Aurel sudah, Rel? Udah. Oh, oke. Saya coba kembali lagi. Oh ya Pak, saya mau ngomong ya, kalau manggil nama saya jangan panggil Audrey. Saya pikir orang lain yang dipanggil. Oh, sorry. Andre, panggilnya Andre. Andre ya. Ya. Oke. Nomor 17 ketemunya berapa ini? 124 ya. Oke, kita coba akan cek. Silakan, Aurel. Jadi pertama karena X dan Y itu ganjil, aku misalin X itu 2A tambah 1 dan Y 2B tambah 1. Jadi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2A plus 1 kuadrat min 2B plus 1 kuadrat. Jadi ketemu segitu, dapat 4A kali A plus 1 min 4B kali B plus 1. Karena A kali A plus 1 sama B kali B plus 1 itu pasti genap, karena mau A atau B. Bilangan berurutan ya. Iya. Jadi 4A kali A plus 1 dan 4B kali B plus 1 adalah bilangan kelipatan 8. Jadi 4A kali A plus 1 min 4B kali B plus 1 itu juga pasti kelipatan 8. Jadi tinggal cari kelipatan 8 yang di bawah 1000, yaitu 8, 16, sampai 992. Ya ada 124. Oke. Saya bahkan belum sampai dapat ide kayak gini. Jadi ini bisa dibilang saya memang nggak bisa, bener-beneran nggak bisa. Benar. Oh ya, itu kok kelipatan 8 ya? Apa karena A dikali A tambah 1 itu kelipatan 2? Kelipatan 2. Oh iyalah. A dikali A tambah 1 itu kan genap, artinya habis dibagi 2. Kalau dikali 4 dia pasti habis bagi 8. Contohnya aja A dikali A tambah 1 tuh misalkan 2X gitu kan. Dikali 4 kan 8X, artinya dia pasti habis dibagi 8 berapapun X-nya. Betul.
X logikanya adalah delapan. Oke. Yang kurang banyaknya himpunan bilangan asli. Oke. Bentar ya, sambil saya cek lagi. Bapaknya kurang yakin di mana ya? Bentar. Saya masih kurang yakin di bentuk X dan Y kaitannya dengan X kuadrat dikurangi Y kuadratnya juga. Itu bener lah 2 atom 1 karena ini ganjil kan? Ya. Oke, yuk kita coba lanjut. Terima kasih ya Aurel, idenya ya. Ya. Oke, yuk kita masuk ke soal nomor 18. Ini soal terakhir ya. Misalkan X, Y, Z adalah 3 bilangan asli berbeda. Faktor persekutuan terbesar dari ketiganya adalah 12. Sedangkan kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 840. Berapakah nilai terbesar dari X ditambah Y ditambah Z? Ini sepertinya ada teori tentang kaitan antara FEB dan KPK ya, sepertinya ya. Tapi tidak tahu coba. Ini sudah kadang muncul. Aurel sepertinya sudah. Kita pakai ini aja ya. 1284. Oke, sudah sama. Yuk, coba Rel. Satu lagi Rel. Bagian yang ini Rel. Jadi kan FPB-nya 12. 12 itu 2 kuadrat kali 3. 840 itu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kali 7. Karena 12 itu FPB-nya, jadi semua dari X, Y, Z harus mengandung 2 kuadrat kali 3. Semua unsurnya ya? Iya. Oke. Terus agar X plus Y plus Z maksimum, aku misalkan X itu paling gede dulu, yaitu 840. Karena X nggak boleh sama dengan Y, aku keluarkan faktor yang terkecil yang selain 2 kuadrat kali 3, yaitu 2. Jadi aku keluarin 2, jadi dapat yaitu 420. Oke. Terus karena di Y kan 2 udah dikeluarkan, aku masukin lagi. Jadi Z itu 2 kuadrat kali 3 kali 2, yaitu 24. Jadi ditambahin terus dapat 1280. Oke. Bagus juga ya. Oke, kalau ini sudah sama. Tapi terus terang saya masih ada apa namanya ya? Ganjalan tadi ya, tapi saya ada ganjalan, tetapi saya belum menemukan pertanyaan yang mau saya lontarkan ke Aurel tadi yang nomor tadi ya. Sebentar ya, saya mau lihat sebentar. Oke. FPB-nya 12 ya. Gimana kalau Z ya? Kalau Z itu 210 aja. Emang kenapa? 210 kan juga habis bagi 12. Enggak ya? Yang Z-nya ya? Bentar. Tapi kalau gitu KPK-nya lebih dari 12. KPK anunya ya? Oh iya, FPB-nya. Iya. Saya lupa dengan FPB-nya. Oke. Nanti FPB-nya jadi 210 ya? Betul. Ini ada teorinya kok, ada teoremanya. Kalau di geometri ada teoremanya tentang FEB dan KPK. Oke, tetapi apakah pakai
logika ini bisa juga terpakai ya, menjadi deskriptif, sangat bagus malah ya. Oke, saya nanti bukannya itu FPB-nya 24 ya? Ya? Bukannya FPB-nya itu 20. Yang mana? Yang mana? Dan antara siapa? Itu FPB-nya 12. Oh iya. Oh, tadi saya tuh ngelihat 840 dan 24, saya langsung lihat kayak itu apa tuh FPB-nya itu lebih dari 6. Iya. Oke. Maaf. Kadang-kadang saya suka berprasangka buruk. Oke. Rel, saya masih punya ganjalan di soal yang nomor 17 ya, Rel ya. Coba nanti saya cari, saya bisa bertanya di mana. Ya? Apa? Scroll ke nomor 17 sebentar. Yang nomor 17 ya? Iya. Oke. Oh, enggak. Oke. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Sisanya nanti seperti biasa nanti coba akan saya rapikan, semoga bisa cepat lah ya. Sambil saya menyiapkan untuk pertemuan terakhir, yaitu pertemuan keempat, saya coba akan fokuskan ke geometri di bagian yang lain ya. Oh, coaching ini cuma sampai ini ya, yang keempat. Iya, di analitik, di transformasi, sama di ruang ya. Saya takutnya semuanya terlena ke geometri dasar. 3 itu jadi terlupakan ya. Padahal beberapa tahun geometri analitik itu selalu muncul di yang saya pengen dalami itu geometri ruang. Oke. Itu saya agak kurang juga. Itu agak-agak lama kalau geometri ruang. Kalau berkaitan dengan konsep ya, itu agak-agak lama memang. Tapi kalau soalnya kayak tahun 2020 sama 2019 itu tidak butuh konsep di situ, hanya berhitung aja. Cukup mudah ya. Tapi kalau belajar konsep cukup lama juga. Tapi nanti saya persiapkan soalnya dengan menampilkan 2 jenis yang butuh konsep dan yang enggak gitu ya, insya Allah. Oke. Terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas ilmunya gitu ya. Yang jelas saya tidak sungkan-sungkan mengatakan saya dapat pelajaran banyak dari pertemuan malam ini ya, dari kalian semua tentunya. Harapannya kalian juga merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi kita saling belajar ya. Kalau misalkan eventnya seperti ini adalah event yang saling belajar. Berbeda ketika sudah masuk ke lomba gitu ya, pada hari H-nya, maka kita akan berkompetisi satu dengan yang lain ya. Kalau seperti ini jangan merasa rugi, kalau misalkan bisa dan berbagi jangan merasa rugi. Malah ilmunya pasti akan bertambah. Itu janjinya seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan gitu ya. Kita akan ketemu insya Allah minggu depan. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.